betapa besar hak suami terhadap istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, maka saya akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena begitu besar hak seorang suami terhadap istrinya. Ya, kemudian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, ya. Kata Nabi SAW, "Aina unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana kondisi dirimu atau posisimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang memudahkan seorang wanita masuk surga adalah berkaitan dengan suaminya. Jika dia berbakti kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya, maka dia akan mudah masuk surga. Dan sebaliknya, di antara perkara yang memudahkan seorang wanita masuk neraka juga bagaimana sikapnya terhadap suaminya. Jika dia salah bersikap, kurang ajar terhadap suaminya, suka membangkang suaminya, maka dia mudah untuk masuk neraka jahanam. Karena Nabi mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu dan juga sekaligus nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Tinggal kau pilih yang mana. Bahkan sebagian ulama berpendapat, tatkala seorang wanita sudah menikah, maka ketaatannya yang tadinya berbakti kepada orang tua, sekarang semakin kuat kepada suaminya. Baktinya kepada suaminya harus lebih daripada orang tuanya, karena sekarang dia di bawah naungan suaminya, ya. Sehingga jika terdapat dua pertentangan antara orang tuanya dengan suaminya, selama tidak mengantarkan kepada kedurhakaan, maka keinginan suaminya harus didahulukan. Contoh misalnya, ibunya ingin dia tinggal bersama dia, sementara suaminya ingin tinggal di luar kota. Maka saat itu dia harus taat kepada suaminya, karena ini berkaitan dengan masalah kerumah tanggaan, ya. Selama tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maksud saya, seorang istri harusnya sadar, ya, bahwasanya kewajiban dia untuk berbakti kepada suami itu sangat besar dan pahalanya besar. Makanya sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh suruh orang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh sujud kepada seorang suami. Wanita disuruh sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan hak suaminya sangat besar. Sampai kalau boleh seorang disuruh sujud kepada orang lain, maka seorang wanita akan disuruh sujud kepada suaminya. Maka saya ingatkan kepada para ibu-ibu sekalian, jika ibu-ibu tatkala bertutur kata lembut kepada orang tua, kepada ayah dan ibu, ibu-ibu merasa dapat pahala. Seorang istri tatkala bertutur kata yang lemah lembut di hadapan ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala, maka demikian pula tatkala dia bertutur kata lemah lembut kepada suaminya, dia juga dapat pahala, karena ini sama-sama berbakti. Ini berbakti, ini juga berbakti. Berbakti kepada orang tua, berbakti juga kepada suami. Sebagaimana seorang wanita tatkala mengangkat suaranya di hadapan suaminya, ya, membentak suaminya atau mungkin menjewer suaminya, dia merasa berdosa, maka demikian pula kalau dia merasa mengangkat suara di hadapan orang tuanya, dia merasa berdosa, maka demikian pula jika dia mengangkat suaranya di hadapan suaminya, ya. Oleh karenanya seorang istri harus sadar bahwasanya hak suaminya sangatlah besar yang harus dia tunaikan. Dan perkara yang perlu diingat oleh para wanita, ya, tatkala dia menunaikan hak suaminya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapapun kondisi suaminya, dia jangan menunggu saya hanya berbuat baik kalau suami saya berbuat baik. Tidak, dia berusaha menciptakan kebaikan tersebut karena dia menjalankan kewajiban dia yang Allah tugaskan kepadanya, ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tajidu imra'atun halawatul iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Saya ulangi, seorang wanita tidak bakalan bisa merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara seorang wanita merasakan manisnya iman, dia taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia baik, suaminya kurang baik, tapi dia menunaikan apa yang wajib
hendaknya dia kerjakan. Adapun suaminya melakukan kesalahan, maka dia nasihati, dan itu urusan antara suaminya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengenal apa kewajiban yang harus dia tunaikan. Ya, sama seperti kalau kita berbicara tentang ruang lingkup yang lebih besar, skala lebih besar antara rakyat dengan pemerintah. Ya, kita punya hak ya, tapi kita punya juga kewajiban terhadap pemerintah. Bisa jadi hak-hak kita tidak diberikan oleh pemerintah kepada kita, tapi itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nuntut, tapi yang paling penting bagaimana kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada pemerintah. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban tersebut, ya. Adapun hak kita akan kita ambil di dunia ataupun di akhirat. Tapi seorang yang, maksud saya, agar dia selamat dalam kehidupan dunia ini, dia mengenal apa kewajiban dia harus dia tunaikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama 'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humilu." Kewajiban kalian untuk menunaikan apa yang diwajibkan atas kalian, dan kewajiban mereka untuk menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka. Maka maksud saya, seorang istri dia harus tahu kewajiban dia terhadap suaminya. Maka dia tunaikan dengan sebaik-baiknya agar dia merasakan manisnya iman. Kalau suaminya ternyata kurang bisa menunaikan kewajibannya, dinasihati. Kalaupun suaminya tidak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anti harus menjalankan kewajiban anti sebagai seorang istri.